Ya, puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom, damai di hati. Kita tentu mengucap syukur karena hari ini kita sudah ada di Minggu Natal, Minggu Advent yang keempat, yang terakhir. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kita masih merenungkan dengan tema Natal, mungkin untuk sudah kesekian kalinya. Kali ini tema yang disodorkan untuk kita semua adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Boleh orang mau bilang sama-sama DP tema? 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin ya. Ini satu tema yang sangat baik untuk kita renungkan di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau saya tampilkan ada satu foto atau gambar, mungkin ini orang yang cukup terkenal, tidak asing bagi kita semua. Ada yang tahu siapa dia? Oh, ada suara anak sekolah minggu bagus sekali dari kolom 1. Apa yang dia lakukan? Dia adalah penemu, dapat dengar, ya, penemu lampu listrik, lampu pijar di usia yang masih sangat muda, 32 tahun. Thomas Alva Edison waktu kecil, dia dikeluarkan dari sekolah dengan satu surat yang dititipkan untuk dibaca oleh mamanya. Jadi ketika dapat kasih perintah, jangan buka, nanti mamamu yang buka. Ketika mamanya buka, mama bilang begini, engkau jenius, engkau anak hebat. Sekolah tidak bisa mengajari anak sehebat kamu, sehingga biar mama saja yang ajari kamu. Sehingga dia belajar mandiri, diajari mamanya di rumah. Singkat cerita, lakukan banyak percobaan, punya laboratorium sendiri. Umur 32 dalam percobaan keribuan kalinya, dia untuk pertama kali menemukan yang namanya bola lampu listrik atau lampu pijar. Setelah dewasa baru dia dapat, mama meninggal, dia dapat tuh surat. Ternyata suratnya, anakmu begitu bodoh, didik sendiri saja di rumah, kami tidak mau didik anak sebodoh dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di sini bahwa butuh kerja keras, butuh hebat, butuh jadi orang jenius untuk mendapatkan sesuatu nama besar, kehebatan seperti Thomas Alva Edison. Butuh perjuangan berkali-kali, kegigihan, kerja keras, usaha yang luar biasa untuk mengerjakan mega proyeknya, bola lampu. Sudah ada penemuan sebelumnya tapi disempurnakan oleh Thomas Alva Edison. Tapi pagi hari ini bukan itu yang akan kita bahas. Saya mengajak kita semua untuk bicara mengenai mega proyek maha agung yang dikerjakan oleh Allah, diinisiasi oleh Allah sendiri, bukan usaha manusia, bukan inisiatif malaikat bernama Gabriel, bukan rencana seorang perempuan muda bernama Maria, tetapi dikerjakan oleh Allah sendiri dengan tujuan yang mulia, agar semua manusia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini mega proyek maha agung yang dikerjakan sekali lagi oleh Tuhan Allah, tokoh sentral dalam Alkitab, yang adalah penggagas sekaligus yang turun dari surga, datang ke dalam dunia untuk melaksanakan mega proyek ini. Dia yang punya proyek. Dunia tahu bahwa di dalam dia tidak ada yang dapat gagal, sehingga proyek ini dikerjakan dengan begitu baik adanya, terlaksana. Bapak Ibu Saudara, ada dua sifat Allah yang tidak dapat bertentangan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. Dia bilang upah dosa adalah maut. Manusia semua berdosa. Seharusnya saya dihukum, Bapak Ibu Saudara dihukum. Tidak ada orang. Kekristenan menolak teori tabula rasa, bahwa manusia lahir seperti kertas putih. Itu tidak diterima dalam kekristenan.
Kata pemazmur, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita sudah punya original sin, dosa asal. Sehingga tidak ada kalau begitu yang dapat diselamatkan. Kalau demikian semua manusia binasa, bukan? Tetapi Allah di tempat yang maha tinggi mengasihi manusia yang berdosa. Dia bilang, aku mengasihi manusia. Tapi di saat yang sama dia bilang, upah dosa adalah maut. Bagaimana caranya? Maka satu-satunya jalan Allah di tempat yang maha tinggi meninggalkan itu, datang ke dalam dunia jadi sama dengan manusia. Dosa yang seharusnya dihukumkan kepada manusia ditanggungnya. Dia yang mati dalam ketaatannya turun ke dalam kerajaan maut. Sehingga ketika dia bangkit, dia bilang apa? Lihat, aku mengasihi engkau. Aku naik ke surga menyiapkan kepadamu hidup yang kekal, rumah Bapa untukmu. Tapi ketahuilah, engkau selamanya akan ditolong oleh Roh Kudus. Aku naik ke surga, aku akan datang kembali. Ini proyek besarnya Allah dan sudah terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat proyek ini kita perlu melihat teks di hari ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas adalah seorang tabib atau dokter kalau di masa kini. Dia juga seorang yang hobi menulis. Dia seorang sejarawan. Pada tahun 60 sampai 70 Masehi, Lukas menuliskan kitab Injil Lukas ini. Tujuannya sama dengan tujuan kepada suratnya atau tulisannya di kitab Kisah Para Rasul, yaitu Theophilus. Bapak Ibu mungkin pernah dengar beberapa kali, apalagi kalau ada yang ikut di YouTube-nya kami bahas ini. Theophilus, Theos dan Philia, yang dikasihi Allah, gelar yang diberikan pada masa itu. Sehingga tujuan suratnya jelas kepada orang-orang yang mengasihi Allah untuk mendengarkan siapa Yesus itu, agar orang tidak punya perspektif yang berbeda atau dikata sama dengan dunia mengenai siapa Yesus. Maka mari kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ada 3 pokok pikiran dan 3 hal yang hari ini akan saya sampaikan untuk jadi pembelajaran, perenungan bagi kita orang Kristen yang ada hari ini, khususnya orang-orang yang beruntung mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Pertama, ayat 26 sampai 27. Saya kasih temanya inisiatif Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dengan catatan Alkitab ini sangat jelas bahwa cerita mengenai kelahiran Yesus itu bukan cerita isapan jempol, bukan dongeng, bukan cerita yang diceritakan dari orang-orang tua yang tidak dapat dibuktikan. Bapak Ibu Saudara, ada 40 penulis kitab, ada rentang waktu ratusan sampai ribuan tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sampai hari ini dalam semua penelitian tidak pernah ahli teologi menemukan ada perbedaan antara nubuatan di perjanjian lama dengan penggenapan di perjanjian baru. Inisiatif Allah telah dimulai sejak dunia diciptakan. Yesaya 7 ayat 14 bilang apa? Seorang perempuan muda akan mengandung. Buktinya Matius, dia lahir berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Betul, ternyata Yesus lahir dari seorang perempuan muda, masih perawan. Ketika juga Yesaya berkata bahwa dia akan datang dari keturunan Daud. Betul, Yusuf ayahnya ada dari keturunan Daud. Ketika Mika 5 ayat 1 minggu lalu kita baca, dia katakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Betul, dia lahir dari kampung Bethlehem di Efrata. Ini membuktikan sekali lagi, bukan cerita dongeng, cerita kelahiran Yesus. Ini membuktikan kepada kita semua, bukan kebetulan semuanya tepat dan sesuai. Pun kali ini di bacaan kita, mari kita lihat dengan jelas. Ada waktu
waktu masa yang jelas. Pertama, pada pemerintahan Raja Herodes Yudea. Orang boleh Google lah, cari. Betul ada loh, dan itu benar terjadi. Apakah waktu itu ada sensus? Betul terjadi, ada sensus. Pada bulan yang ke-6, setelah apa? Setelah malaikat datang ke Elizabeth, sehingga dua punya rentang waktu berbeda umur 6 bulan. Betul kan? Betul. Orang mengenal juga ada Yohanes Pembaptis. Kemudian ada kampung di Nazaret yang ada di Galilea, sebuah kampung yang sangat kecil. Kalau masa kini mungkin kampungnya tidak ada di Google Maps. Yang dapat lihat cuma Galilea. Nazaret tidak bisa diekspos, tidak terekspos. Bukan daerah yang potensial. Tetapi di tempat itu 112 km dari Yerusalem berbatasan dengan bangsa-bangsa kafir. Di sanalah benar Yesus lahir. Tahun lalu di yayasan tempat saya bekerja, kami angkat tema perkataan Nathanael di Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena memang tempatnya tidak potensial, tapi ada dan dicatat. Dan benar ternyata dicatat juga pada bacaan kita saat ini. Sebuah kampung yang tidak besar, tidak diperhitungkan, tapi Yesus kemudian disebut Yesus dari Nazaret. Selanjutnya, Yusuf, keturunan Daud. Betul, ada Yusuf, keturunan Daud. Pekerjaannya jelas, dia seorang tukang kayu. Begitupun Maria, betul, ada seorang Maria, dia gadis biasa, gadis desa, dia sudah bertunangan, tetapi dia masih menghidupi kehidupan yang begitu kudus. Dalam catatan Alkitab, Maria sudah bertunangan, tapi tunangannya beda dengan tunangan masa kini. Kalau kata orang, kalau tunangan orang Yahudi sudah disebut suami istri, tapi tidak hidup sama-sama. Nanti tahun berikutnya baru menikah dan dapat hidup bersama. Sehingga kalau kita melihat fakta-fakta ini, semua menjadi penjelasan yang tidak dapat dibantah bahwa Allah benar-benar mengambil inisiatif membebaskan hutang dosa manusia. Hanya dapat dilakukan dengan Dia dari tempat yang maha tinggi, jadi sama dengan manusia. Kalau tiba-tiba langsung ada di Nazaret, orang kaget, ada anak jatuh dari langit, padahal bisa. Tapi tidak, harus sama, karena mau jadi manusia harus lahir dong. Dari kelahiran sampai kematian tercatat dengan jelas. Perhatikan kata disuruh Allah maupun Allah menyuruh malaikat Gabriel ke suatu kota. Ini menunjuk pada perintah Allah. Maka penggenapan nubuat, pemilihan Maria, penunjukan Yusuf dari keturunan Daud dengan waktu yang jelas, termasuk kedatangan malaikat Tuhan, sekali lagi terjadi dalam inisiatif dari Allah. Allah mengatur segala sesuatunya. Yang kedua, ayat 28, ayat 30 sampai 33, ayat 35 sampai 37, kita bisa menemukan satu kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama, ayat 28 dan 30 sampai 31. Ini berisi salam, berisi kabar baik. Artinya kabar baik ini ditujukan kepada Maria yang beroleh kasih karunia, anugerah. Apakah karena Maria pantas? Tidak. Banyak perempuan kaya yang seharusnya bukan wanita kampung. Kalau di perempuan kaya Yesus lahir, jelas dari bayi, gizinya terpenuhi dengan baik. Tetapi Tuhan pilih Maria yang dikaruniai, beroleh kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah disebut charis atau grace. Apa artinya? Diberikan dari yang maha mulia kepada orang yang tidak layak menerimanya, yang tidak pantas menerimanya. Sehingga sebagaimana Allah datang, kok datang untuk orang berdosa? Kok pilih Maria? Tapi inilah kabar baiknya, Allah memilih Maria
bukan wanita hebat di masanya. Allah memilih Yusuf, bukan orang dengan pekerjaan yang mentereng di masanya, tetapi Allah menetapkan Yusuf, seorang tukang kayu, kampung kecil Nazaret. Ini menunjukkan sekali lagi, kabar baik itu berisi anugerah yang Allah berikan kepada yang tidak layak sekalipun. Bapak Ibu Saudara, ayat 32 sampai 33 berisi penegasan siapa Yesus. Dikatakan dia yang kerajaannya tidak akan berakhir, dia raja di atas segala raja, dia Allah yang maha tinggi, dia juru selamat dunia. Alkitab terjemahan baru menggunakan kata Tuhan akan mengaruniakan kepadanya, dan ini diperjelas kembali di terjemahan baru 2 menggunakan kalimat Tuhan Allah akan memberikan kepadanya, dari terjemahan kata give, memberikan kepadanya, diikuti dengan kata tata Daud leluhurnya, mempertegas betul yang dari perjanjian lama ada bilang dia dari keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, di sini sangat jelas kemudian di ayat 35 sampai 37 malaikat menegaskan Roh Kudus akan turun ke atasmu, sehingga ketidakmungkinan yang engkau pandang dan saksikan itu akan menjadi mungkin karena Roh Kudus yang akan menaungimu, karena engkau beroleh kasih karunia, karena engkau dipilih, karena engkau beroleh karunia, anugerah daripada Tuhan, karena engkau menerima grace, charis itu, maka engkau yang dipilih. Sehingga dia pakai compare cerita, Elizabeth sanakmu itu masa tua, mandul, dia pun mengandung. Tapi memang kalau melihat ini Elizabeth, bukankah orang Yahudi so kenal cerita Sarah dan Abraham yang masa tua mengandung? Jadi itu cerita biasa. Tetapi kalau di cerita Maria ini cerita yang benar-benar baru. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, kita coba bayangkan begini. Yusuf ada datang mendarat malam minggu. Tunangan ini toh belum boleh hidup bersama, jadi mendarat. Ada musik yang indah di kampung toh, rie-rie, sunyi-sunyi. Kong Maria bilang begini, coba kamu cerita apa Maria? Kamu jujur pangana, cerita aja. Mari kita takut ngana mau setinggal pak kita. Orang sutunangan tahun depan mau kawin, masa ngana ndak mimpi mau kawin bye-bye. Tapi ini cerita kita lebih bingung. Kita hamil. Hah? Mana mungkin Maria? Mana belum pernah doa badai kita Maria. Orang saling menjaga nama baik. Dia bilang, Mar, hamil dari Roh Kudus. Kira-kira kalau itu ada di antara orang, mau percaya? Karena belum ada cerita sebelumnya tentang itu. Tetapi yang menarik diperhatikan adalah pokok pikiran ketiga dalam bacaan ini. Ayat 29, 34, dan 38 bicara tentang respon Maria. Ayat 29, waktu dengar salam dia tak kaget, bertanya dalam hati, apa kita dong yang dikaruniai? Ayat 34, dia menanyakan, bagaimana mungkin malaikat? Kita belum bersuami, so ada tunangan belum kawin. Bagaimana mungkin perempuan perawan seperti kita kemudian hamil? Tapi juga menariknya ayat 38. Ketika mendengar tadi kabar baik yang Maria lakukan adalah apa? Dia menerima dengan ketaatan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang dipakai dalam bagian ini itu menggunakan, kalau dari kata aslinya bisa pakai arti word, kata, firman, atau bisa pakai kata thing, sesuatu atau benda, bahan. Sehingga ketika Maria menerima perkataan atau kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, Maria sedang mengakui bahwa kalau itu firman
berasal dari Allah. Tidak ada yang tidak mungkin dibandingkan dengan firman Allah. Kalau itu firman, itu kabar baik, ditetapkan oleh Allah, itu bicara karunia Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bukan cuma Elizabeth yang mandul yang mengandung, aku pun kalau dipilih, diperkatakan oleh Allah, maka itu adalah kebenaran. Tidak ada alasan lain ketika sebuah tugas jelas diterima selain mengakui, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataan, seperti firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, resiko Maria sangat berat, tapi dia terima. Pertama, bisa malu. Yang kedua, ini bisa jadi aib bagi keluarga. Orang Yahudi keras sekali tuh kalau ada yang hamil di luar nikah, atau bisa juga mati, dihukum, dirajam. Tetapi dia terima ketaatan kepada Tuhan, mengalahkan setiap resiko apapun. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berbagi satu akronim sebagai pesan firman di hari ini. Saya pakai akronimnya itu NATAL karena minggu ini orang merayakan Natal. Natal akronimnya apa? Pertama N, nyatakan iman. Orang Kristen, orang percaya harus tetap hidup di dalam iman. Semua orang, siapapun dia, akan menghadapi yang namanya pergumulan. Elizabeth sampai tua tidak punya anak, bergumul. Dia pun punya mimpi baik-baik, Maria untuk pernikahan baik-baik, bergumul. Tetapi dalam setiap pergumulan, orang harus menunjukkan ketaatan dalam iman. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti kehendak-Mu, seperti firman-Mu, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup akan selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Jangan pikir banyak doi yang tidak ada pergumulan. Jangan pikir karena hidup punya jabatan tidak ada pergumulan. Semua orang ada porsi pergumulannya masing-masing. Tetapi pertanyaannya, maukah kita menyatakan iman kita? Tuhan, Engkau pernah tolong saya tahun lalu, masa Tuhan mau tinggalkan hari ini? Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi mungkin, karena aku beriman kepadamu dan aku tahu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Satu-satunya kekuatan kita, tempat orang berpegang di tengah arus dunia yang mungkin backing orang top of ore, adalah pegang janji Tuhan. Pegang, andalkan Tuhan. Jangan pernah kita lupa kita beroleh anugerah. Kita orang-orang yang menerima kasih karunia. Kita tidak pantas, tetapi kita menerima kasih karunia itu. Kalau Tuhan saja mau mati untuk orang, masakan Dia tidak akan tolong kita, Bapak Ibu Saudara? 3 hari lagi sama Natal, ada yang DP cookies 10 toples, ada yang enter toples belum cuci. Bersyukur, andalkan Tuhan. Sengkerene biahe sudunia, orang Sangir bilang. Kange, biar cuma manga ubi, bete, mengkate makam. Yang penting kina mani, santang lain. Oh, colo-colo. Bersyukur, andalkan Tuhan. Karena kenikmatan sesaat tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan. Yaitu rukun-rukun untuk keluarga, itu lebih penting. Bukankah akan lebih penting hati yang bersinar, sapaan kepada tetangga daripada rumah kerlap-kelip? Bukankah lebih penting kita hidup baru daripada baju baru? Pakai baju baru masih marah. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Apapun itu pergumulan, sakit lama mau baik, sore ke akhir tahun, masalahnya tidak kelar-kelar, anak-anak di sekolah bagaimana? Bawa itu ke dalam tangan Tuhan, berdoa, Pak Tuhan, pegang janji Tuhan, andalkan Tuhan. Yang ketiga, tetap setia menanti janji Tuhan.
Siapa yang orang paling nantikan di Natal ini? 3 hari lagi. Senang kok, cowok datang mendarat, anak di rantau datang pulang. Saya rasa menanti kedatangan itu selalu menyenangkan. Kecuali kata 2, menanti tukang pinjam doi datang batagi, atau kedua, menanti tanggal jatuh tempo. Kurang menyenangkan. Karena baking duk-duk lain. Tetapi kita sedang menanti, Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent punya makna ganda. Menanti Natal dan menanti dia mau datang kembali. Sehingga DP pilihan cuma tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, arahkan hidup pada rencana Tuhan. Kalau kesilauan dunia bikin orang mengada di lain, balik ulang, fokus pada Tuhan. Kalau tetangga bebo kukis bikin orang ragu dalam hati, aduh kesiang, rupa pope, ini Natal kali ini, balik ulang, fokus ke Tuhan. Mau Natal buat, mau beribadah, memuji Tuhan, itu lebih penting daripada apapun. Sehingga arahkan selalu hidup kita pada rencana Tuhan. Yang paling terakhir, lihat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan nata tadi, nyatakan iman. Kedua, andalkan Tuhan. Yang ketiga, tetap setia. Dan keempat, mengarahkan hidup pada rencana Tuhan. DP kalimat orang mau terima, orang mau lihat betapa Tuhan akan menolong kita. Banyak hal mustahil akan jadi mungkin di dalam Tuhan. Everything impossible. Dari impossible is possible with God. Mungkin di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pinjam nama nih Chris. Saya ketika berdiri di sini, kita ada lihat Chris pakai baju seragam. Kita ingat berapa bulan lalu waktu kita susun tema setahun, Kak Chris ini kita kasih tema remaja dan cita-cita, pemimpin ibadah di kolom 7 waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika dia bicara itu, DP mata so berkaca-kaca dengan kesaksian. Kak Chris saja so 4 kali tes nyandak lolos-lolos. Maka selesai ibadah, saya ajak remaja, mari tong doakan Kak Chris. Kita cuma bilang kita masih ingat, semoga Kak Chris ingat satu hal. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang mau mati untukmu, Kak Chris, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau apapun cita-citamu. Maka DP pelayanan hari itu yang orang doakan hari ini jadi sukacita. Kak Chris so datang kembali ke Ebenezer pakai seragam polisi. Mungkin beda dari Kak Chris perencana TNI, tapi dia jadi pakai baju polisi. Tapi dia bangga. Kenapa? Karena Tuhan yang ada backing. Yang tidak mungkin umur sopas jadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, mari bersaksi apa yang orang lihat tahun ini, ketidakmungkinan apa yang telah Tuhan buktikan sampai hari ini. Pegang janji Tuhan. Jangan bikin orang jadi orang-orang seperti tidak beriman. Ketika orang bilang cuma karena masalah cookies, masalah baju baru, Sony mau di gereja, nyatakan kepada Tuhan, ya. Lihat kasih Tuhan. Kemarin kita sakit, ada orang sakit rupa kita, mungkin mati, sudah mati, tapi kita masih hidup. Makasih Tuhan. Hari kemarin ada bakal lain suami, satu setinggal mama mantu, satu tinggal di sini. Tapi Tuhan perdamaikan kembali. Makasih Tuhan. Tahun lalu kita dirantau jauh dengan keluarga, hari ini boleh pulang. Makasih Tuhan. Lihat sendiri. Ketika kita menyatakan iman kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap setia, ketika kita mengarahkan hidup pada rencananya, orang mulia sendiri. Tuhan baik. Karena Tuhan bisa, dari tidak mungkin jadi mungkin di dalam Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.